Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini di pembelajaran fisika, di mana hari ini kita akan membahas mengenai konsep yang kedua, lanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep impuls, seperti itu. Untuk itu kita langsung aja memulai pembelajarannya. Oke, sebelumnya kalian ada yang masih ingat gak sih apa yang menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak, atau penyebab gerak itu apa? Di materi sebelumnya yang bab-bab sebelumnya, ada yang masih ingat? Ya, penyebab benda diam menjadi bergerak adalah gaya, atau yang menyebabkan gerak atau penyebab gerak itu adalah gaya. Nah, bola yang diam itu akan bergerak ketika kalian menendang atau ketika kalian memberikan gaya tendangan yang bekerja pada bola. Nah, contohnya di sini saya memiliki seorang pemain bola dan sebuah bola. Misalnya nih, bola ini tadinya diam. Bola ini akan bergerak ketika kalian menendang bola ini. Ya enggak? Ketika kalian menendang bola ini berarti itu tandanya ada gaya yang diberikan dari kaki kalian menuju bolanya. Nah, gaya tendangan yang kalian berikan terhadap bolanya itu dimaksud gaya tendang yang diberikan oleh kalian, oleh kaki kalian ke bolanya itu disebut dengan gaya kontak, karena di sini terjadi kontak antara kaki kalian dengan bolanya. Nah, gaya kontak yang terjadi pada kaki kalian dengan bola itu berlangsung sangat singkat. Coba kalau nggak percaya, kalian ambil bola, kalian tendang bolanya. Nah, sentuhan antara kaki kalian dengan bola itu berjalan sangat singkat, gak lama, gak berjam-jam kaki kalian nempel aja ke bola, gak seperti itu kan? Ya, jadi berlangsung sangat singkat. Nah, gaya yang seperti itu kita namakan dengan gaya impulsif. Nah, gaya impulsif itu apa sih? Jadi gaya impulsif ini mengawali suatu percepatan dan menyebabkan bola bergerak cepat dan semakin cepat. Kan ketika tadinya awalnya bola ini diam nih, ketika kalian tendang bolanya akan bergerak. Berarti yang tadinya kecepatannya 0 menjadi memiliki kecepatan. Berarti dia akan bergerak semakin cepat, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Di sini saya memiliki dua buah benda nih, ada benda satu dan ada benda dua. Di mana benda satu dan benda dua ini itu sama, masanya sama dan diletakkan di lantai yang licin yang sama. Terus kedua benda ini akan saya kasih gaya dorong yang besarnya sama, yaitu sebesar 20 Newton. Nah, setelah didorong, bedanya apa benda satu dan benda dua ini? Nah, benda satu ini akan saya kasih gaya dorongan selama 1 sekon. Jadi benda ini akan didorong selama 1 sekon atau 1 detik. Setelah 1 detik saya akan lepaskan, hilangkan gayanya. Nah, untuk benda yang kedua, waktu yang akan diberikannya adalah 2 sekon, atau saya akan mendorong benda dua ini selama 2 sekon atau 2 detik. Setelah itu dilepaskan, dihilangkan gaya dorongnya. Nah, ternyata ketika percepatan kedua buah benda ini sama, yaitu sebesar 10 meter per sekon, ternyata setelah melakukan perhitungan didapatkan bahwa kecepatan akhir benda satu itu adalah 10 meter per sekon dan kecepatan akhir benda dua itu adalah 20 meter per sekon. Wah, berarti ada perbedaan nih antara kecepatan akhir di benda satu dan kecepatan akhir di benda dua yang disebabkan oleh lamanya gaya bekerja, ya enggak? Nah, sebenarnya ada apa sih? Kenapa bisa seperti itu? Nah, sebenarnya ada besaran yang nilainya itu dipengaruhi oleh lama waktu gaya yang bekerja. Nah, yang menyebabkan kecepatan akhirnya itu berubah. Besaran itu dinamakan dengan impuls. Nah, apa sih hubungannya impuls dengan gaya? Jadi, impuls itu adalah sebuah besaran fisik yang menunjukkan gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Atau secara matematis, impuls itu akan sama dengan gaya dikalikan lamanya gaya yang bekerja pada bendanya.
di mana impuls dinotasikan sebagai huruf I, gaya adalah F, delta T adalah lamanya gaya yang bekerja pada benda. Nah, ada yang masih ingat nggak sih? Ada yang tahu nggak sih impuls itu besaran vektor atau besaran skalar? Sama kayak momentum, kita lihat dulu dari penyusunnya, di mana penyusunnya adalah gaya dikalikan dengan delta T. Berarti delta T itu adalah waktu. Gaya itu besaran vektor atau besaran skalar? Ya, besaran vektor. Kalau waktu besaran vektor atau besaran skalar? Ya, besaran skalar. Berarti impuls itu adalah hasil perkalian dari besaran vektor dan besaran skalar, di mana perkalian antara vektor dan skalar itu akan menghasilkan besaran vektor. Oke, berarti impuls itu adalah besaran vektor, di mana arah dari impuls ini akan sama dengan arah dari gayanya. Nah, di impuls ini bisa terjadi dua hal, yaitu pertama, gayanya akan konstan setiap waktunya dan gayanya akan berubah-ubah setiap waktunya. Bu, yang kayak gimana sih yang gayanya konstan? Contohnya nih di grafik gaya terhadap waktunya. Saya punya grafik gaya terhadap waktunya. Di sini gayanya konstan. Itu ditandai dengan apa? Itu ditandai dengan garis lurusnya. Nih yang dibuletin. Kenapa garis lurus ini disebut konstan? Karena kita lihat di sini gayanya bernilai sama. Dia tetap sama. Meskipun waktunya bertambah, dia gayanya akan di satu titik yang sama, di satu angka yang sama. Di sini dilambangkan dengan F seperti itu. Berarti gayanya adalah konstan. Nah, kalau misalnya nyari impuls dari grafik seperti ini, bagaimana Bu caranya? Oke, kita arsir dulu ya grafiknya di sini. Nah, grafiknya kita arsir. Nah, besarnya impuls di sini dari grafik ini itu akan kita dapatkan dari luas daerah yang diarsir. Di sini luas daerah yang diarsirnya adalah bangun persegi panjang. Maka dari itu impulsnya itu akan sama dengan luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikalikan dengan lebarnya, di mana panjangnya nilainya berapa nih? Ini berarti panjangnya dari sini sampai sini, berarti nilainya adalah F. Di sini nilainya F, terus lebarnya berapa? Berarti lebarnya dari sini sampai sini, berarti T2 dikurangi T1, atau perubahan T-nya, atau perubahan waktunya. F dikalikan dengan delta T-nya, seperti itu. Nah, Bu, gimana nih Bu, kalau misalnya gayanya gak konstan, gimana kita cara mencari impulsnya? Oke, kita lihat dulu di sini. Ini salah satu grafik di mana gayanya itu gak konstan terhadap waktunya. Lihat di sini. Gayanya itu tidak konstan, tidak di satu angka, tapi dia akan terus menaik sampai satu titik, dia akan turun lagi gayanya. Berarti ini gayanya gak konstan. Nah, tidak cuma grafik yang ini aja. Nih, grafik yang seperti ini juga, ini berarti gayanya tidak konstan. Bisa juga seperti ini, berarti ini juga grafiknya tidak gayanya tidak konstan. Dilihat di sini, berarti gayanya dari sini dia akan naik sampai titik tertentu, dia akan turun. Sama, dari sini juga dia akan naik, di titik tertentu dia akan konstan, terus dia akan menurun nilainya. Oke, nah bagaimana Bu cara mencari impuls di grafik yang ke-1 dan yang kedua? Untuk mencari impuls di yang ke-1 dan yang kedua, sebenarnya kita masih bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu impulsnya akan sama dengan luas dari bangunnya. Berarti di sini ini adalah bangun segitiga. Kalau yang ini adalah bangun trapesium. Berarti impulsnya di benda satu, di grafik satu itu sama dengan luas segitiganya, yaitu setengah kali alas kali tingginya. Untuk di grafik yang kedua berarti impulsnya akan sama dengan luas trapesium, seperti itu. Nah, kalau yang ketiga bisa nggak sih Bu pakai luas bangun
sebenarnya luas bangun apa sih di grafik yang ketiga? Oke, di grafik yang ketiga ini adalah luas bangun dari parabol. Tapi kita nggak tahu ini adalah setengah parabol kah, setengah parabol kah, seperempat parabol kah, atau berapa parabol. Nah, kita nggak tahu. Maka dari itu, untuk mencari impulsnya, kita menggunakan integral. Integral dari fungsi f-nya terhadap fungsi f-nya. Integral dari gayanya. Nah, di sini di mana integralnya itu batas bawahnya adalah T1, batas atasnya adalah T2. Dilihat dari grafiknya di sini ada T1, ada T2. Nah, untuk integral itu ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, katanya gayanya itu harus dalam bentuk fungsi T. Nah, dilihatnya ini, berarti kan ini setiap waktunya gayanya akan berubah. Berarti ini f-nya dalam fungsi t, atau di sini bisa dituliskan bahwa f dalam fungsi t itu yang ada t-nya. Berarti nanti f-nya itu bentuknya bukan suatu angka, tapi ada 2t kuadrat ditambah 3t ditambah t di berapa ada t-nya. Berarti itu tandanya gayanya dalam fungsi t, seperti itu. Nah, yang kedua syaratnya grafiknya itu harus kontinu. Di sini dilihat ini, kontinu. Nah, berarti ini bisa menggunakan integral seperti itu. Nah, yang ini bisa nggak sih Bu pakai integral? Bisa, tapi kan syarat keduanya harus kontinu. Berarti nggak bisa langsung diintegralkannya, tapi kita bisa bagi dua. Nah, ini berarti bisa dibagi 3. Berarti nanti luas impulsnya itu yang pertama integral dari bangun ruang yang ini, garis yang ini, sama integral dari yang ini. Kalau yang kedua berarti integral dari ini ke integral dari ini dan integral dari ini. Nanti dijumlahkan. Itu akan semakin rumit menurut saya, tapi gak tahu menurut kalian. Jadi sebenarnya untuk mengerjakan satu soal itu nggak hanya bisa satu cara, tapi bisa menggunakan beberapa cara. Namun kita harus tahu gimana apa sih yang lebih tepat atau yang lebih cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan, seperti itu. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan momentum dan impuls. Nah, jadi sebelum masuk ke hubungan momentum dan impuls, apa sih aplikasi impuls dalam kehidupan sehari-hari? Tadi udah diceritakan kan, aplikasi dari impuls dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ketika kalian menendang bola, ketika bola kena mistar gawang dan dipantulkan lagi, ketika kalian menangkap bola, ketika kalian memukul bola kasti, ketika kalian bermain biliar, ketika kalian yang lainnya masih banyak lagi di kehidupan sehari-hari. Nah, katanya saat benda itu mendapatkan impuls, kecepatan benda itu akan berubah. Nah, berarti itu tandanya ada hubungan antara impuls dan perubahan kecepatan. Terus pada momentum itu dipengaruhi oleh kecepatan. Wah, apakah ada hubungannya antara momentum dan impuls atau tidak? Yuk kita bahas di sini. Di subbab yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, itu adalah hubungan momentum dan impuls. Nah, sebelum ke sini, kita harus review dulu nih dari materi sebelumnya, yaitu hukum Newton yang kedua, di mana katanya percepatan suatu benda itu akan sama dengan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Atau secara luas, secara umum kalian kenal dengan F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, di sini ada A-nya atau percepatan. Kalian masih ingat gak sih, untuk mencari percepatan itu kita bisa dapatkan dari perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya. Oke, tinggal diturunkan saja. Nah, di sini saya ingin mengkalikan delta T-nya di kedua ruasnya. Jadi nanti di ruas sebelah kiri ada F dikalikan delta T akan sama dengan M dikalikan dengan V2 dikurangi M dikalikan dengan V1. Delta T-nya akan habis. Nah, F dikalikan delta T itu ada yang masih tahu apa itu rumus apa?
Ya, rumus impuls. Terus massa dikalikan kecepatan itu rumus momentum. Karena di sini I2 atau P2 itu kecepatan akhir benda, maka di sini adalah momentumnya momentum akhir. Di sini ada kecepatan awal benda, berarti di sini adalah momentum awal benda. Jadi impuls di sini akan sama dengan perubahan momentumnya seperti itu. Oke, kita review lagi. Tadi sudah kita dapatkan bahwa impuls itu akan sama dengan perubahan momentumnya. Kita uraikan lagi, impuls itu adalah perkalian gaya dengan lamanya waktu bekerja akan sama dengan perubahan momentumnya. Ketika kita ingin mendapatkan gaya, berarti gaya itu akan sama dengan perubahan momentumnya dibagi dengan lamanya gaya bekerja. Nah, di sini jeniusnya Newton. Jadi Newton itu telah memprediksikan bahwa massa itu tidak akan selalu tetap. Jadi massa itu sebenarnya akan berubah-ubah ketika massa itu memiliki kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Nah, kalian akan membahas materi ini nanti di kelas 12. Oke, di sini untuk hukum 2 Newton yang bentuknya F sama dengan M kali A, ini dia akan berlaku ketika massanya konstan. Ini berlaku untuk massa yang konstan. Nah, untuk gaya yang ini, hukum 2 Newton dalam bentuk momentum, berarti ini dia berlakunya umum. Dia berlaku lebih umum. Misalnya pada saat contohnya ya, pada roket. Nah, pada roket kan berarti masanya berubah-ubah. Berarti nanti berlakunya hukum 2 Newtonnya dalam bentuk momentumnya. Oke, kita langsung aja ya ke aplikasinya biar lebih mengerti. Di sini ada aplikasi hukum 2 Newton untuk massa benda yang berubah-ubah. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika masanya berubah-ubah, berarti kita bisa menggunakan hukum 2 Newtonnya dalam bentuk yang momentum seperti itu. Nah, di sini kita bisa menjelaskan mengapa sih ada gaya dorong pada roket. Tapi saya tidak akan menjelaskan kenapa ada gaya dorong dalam roket. Saya akan analogikan dengan gaya dorong pada balon, sehingga kalian bisa mencerna kembali atau membentuk kembali kata-katanya untuk menjelaskan bagaimana ada gaya dorong di dalam roket. Oke, kita langsung saja analogikannya ya. Di sini saya memiliki sebuah balon nih yang sudah saya tiup. Setelah ditiup, di sini akan dikasih jepitan atau dipegang biar udaranya nggak keluar. Nah, ketika jepitannya dibuka, berarti di sini udaranya akan keluar. Ya enggak? Udaranya keluar. Ketika ada perubahan, kan udaranya keluar. Berarti massa balonnya akan berubah. Ketika massa balonnya berubah, berarti ada perubahan momentumnya. Ketika ada perubahan momentumnya, berarti itu menghasilkan gaya. Oke, kita lihat. Ketika udara ini keluar, berarti itu tandanya ada gaya yang diberikan oleh balon terhadap udara yang ada di dalam balonnya yang arahnya ke bawah. Nah, sesuai dengan hukum Newton 3 bahwa aksi reaksi, berarti ketika balon ini mengerjakan gaya terhadap udara yang ada di dalam balon ini arahnya ke bawah, berarti nanti udara dalam balonnya itu akan mengerjakan gaya terhadap balonnya yang besarnya sama tapi arahnya berbeda, berarti arahnya ke atas. Makanya balonnya itu akan bergerak ke atas seperti itu. Oke, kita perhatikan lagi ya. Di sini itu interaksinya antara balon dengan udara yang ada di dalam balon, bukan udara yang ada di sekitar balon atau di luar balon. Jadi ketika balon ini dilepaskan di ruang hampa udara, balon ini tetap akan bergerak ke atas karena interaksinya itu adalah antara balonnya dengan udara yang ada di dalam balonnya seperti itu. Nah, setelah saya jelaskan, diharapkan kalian bisa mengetahui bagaimana sih sebuah roket itu bisa terdorong ke atas seperti itu. Karena analoginya dengan balon udara ini sudah saya jelaskan. Oke, kita ke aplikasi impuls dalam keseharian dan teknologi. Sebelum kita memasuki ke aplikasi impuls dalam keseharian dan teknologi, saya memiliki 2 buah kasus.
Kita bahas dulu tentang kasus ini. Oke, kasus yang pertama itu seorang anak ini menendang sebongkah batu bermassa 1 kg dan bersentuhan selama 0,001 sekon. Sangat singkat sekali ya. Nah, untuk mempercepat batu dari keadaan diam menjadi 10 meter per sekon. Gaya impulsif yang dikerjakan batu pada kaki anak adalah berapa katanya? Seperti itu. Berarti yang diketahuinya adalah massa batunya 1 kilo. Terus ada waktu bersentuhannya ada 0,001 sekon. Terus ada kecepatan awal batunya adalah diam, berarti 0. Kecepatan setelah ditendangnya adalah 10 meter per sekon. Nah, berarti tinggal masukin aja. Di mana gaya itu akan sama dengan perubahan momentumnya dibagi dengan lamanya gaya bekerja. Nah, perubahan momentum itu berarti massa dikalikan perubahan kecepatannya. Seperti itu, tinggal dimasukkan aja. Massanya adalah 1 kg, kecepatan akhirnya adalah 10, kecepatan awalnya 0, dan waktunya adalah 0,001. Nah, berarti tinggal dikalikan aja. 10 ini dibagi 0,01001. Berarti hasilnya adalah 10.000 Newton. Berarti gayanya itu 10.000 Newton. Oke, yang kedua, sekarang anaknya menendang bola. Masanya tapi sama, 1 kg dan bersentuhannya selama 0,01. Wah, berarti ini waktunya sedikit lebih lama atau 10 kali lebih lama dari menendang batu. Ya enggak? Kan pas menendang batu 0,001 sekon itu sangat cepat sekali. Kalau ini 0,01 berarti 10 kali lebih lama dari menendang batu. Nah, untuk mempercepat bola dari keadaan diam, sama kan ya, menjadi 10 meter per sekon. Sama, yang ditanyainnya juga sama, impulsif. Berarti rumus yang digunakannya sama. Nah, hanya delta T-nya aja yang berbeda. Ternyata hasilnya gayanya adalah sebesar 1000 Newton. Nah, sebenarnya ketika kalian menendang bola, ketika ada impuls yang bekerja pada tubuh kalian, sebenarnya apa sih yang menyebabkan rasa sakit pada kaki kalian, pada badan kalian? Misalnya ketika menendang bola nih, biasanya kan ketika menendang bola itu suka ada rasa sakitnya sedikit kan ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan rasa sakit pada kaki kalian? Nah, sebenarnya dari dua kasus ini diketahui bahwa yang menyebabkan rasa sakit pada kaki kalian ketika terjadinya impuls adalah gayanya, karena ada gayanya. Ketika impulsnya sama, berarti itu dipengaruhi oleh lamanya waktu yang lamanya waktu gaya, lamanya waktu bersentuhannya. Semakin lama waktunya, semakin singkat waktunya, gaya yang akan kalian rasakan, gayanya akan semakin besar. Berarti itu tandanya rasa sakit yang akan kalian rasakan itu juga akan semakin besar. Nah, semakin semakin lama waktunya kalian bersentuhan dengan bolanya, berarti itu tandanya gayanya akan semakin kecil. Ketika gayanya semakin kecil, itu artinya rasa sakit yang akan kalian rasakan itu akan lebih berkurang. Nah, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya itu biasanya di olahraga karateka. Kalian pernah lihat yang lagi main karateka enggak? Biasanya ketika dia nonjok, ketika dia nendang, gerakan tangannya sangat cepat. Ya enggak? Kenapa hal itu dilakukan? Karena ketika delta T-nya kecil atau kalian melakukannya sangat cepat, berarti waktunya akan kecil. Ketika waktunya kecil, berarti gaya yang diberikannya akan besar. Nah, ketika gaya yang diberikannya besar, berarti itu tandanya orang itu atau lawannya itu akan merasakan sakit yang sangat besar. Seperti itu. Oke, contoh lainnya itu ketika kalian main tinju. Kenapa tinju itu kalian memakai sarung tangan? Lalu ketika main judo, kenapa judo itu mainnya di atas matras? Terus ketika ini juga berguna di aplikasi impuls dalam keseharian dan teknologi juga. Contohnya itu ada di helm. Oke, seperti itu. Dan masih banyak lainnya sebenarnya aplikasi impuls pada keseharian dan teknologinya.
Nah, ini contoh soalnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Sebuah bola bermassa 0,15 kg dan pada permainan softball dilempar mendatar ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah dipukul, bola bergerak ke kiri dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah impuls yang diberikan oleh kayu pemukul pada bola? Berarti terus jika kayu pemukul dan bola bersentuhan selama 0,8 milisekon, berapakah gaya rata-rata yang diberikan kayu pemukul pada bola? Terakhir, hitunglah percepatan rata-rata bola selama bersentuhan dengan kayu pemukul. Oke, sama aja. Kita harus cari yang diketahuinya dulu. Diketahuinya tadi ada masanya 0,15 kg. Terus ada kecepatan benda satunya 20 meter per sekon dan kecepatan benda duanya adalah minus 20 meter per sekon. Kenapa nilainya minus? Karena kecepatan itu adalah besaran vektor, di mana di sini saya akan menetapkan bahwa arah kanan itu positif. Maka dari itu arah kirinya akan bernilai negatif. Berarti kecepatan awalnya 20 meter per sekon dan kecepatan akhirnya adalah minus 20 meter per sekon. Yang ditanyakannya itu adalah impuls, gaya, dan percepatannya. Nah, untuk mencari impuls itu berarti kan ada dua juga ya rumusnya. Impuls itu adalah gaya dikalikan dengan lamanya gaya bekerja. Ya enggak, tapi di sini kita enggak tahu gayanya berapa. Waktunya juga kita nggak tahu berapa. Jadi kita menggunakan rumus yang kedua, bahwa impuls itu adalah sama dengan perubahan momentumnya. Seperti itu. Kalau udah tinggal dimasukkan aja, di mana masanya adalah 0,15 kg, kecepatan duanya adalah minus 20, kecepatan awalnya adalah 20. Nah, berarti kita punya hutang 20, kita punya lagi hutang 20, berarti hutang kita nambah menjadi 40. Minus 40 dikalikan 0,15 nilainya adalah minus 6. Satuannya adalah Newton sekon. Nah, tanda negatif ini itu menyatakan bahwa impuls itu mendatar ke kiri. Karena tadi kita udah pastikan, udah sepakati bahwa ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Berarti ketika nilai impulsnya bernilai negatif, itu tandanya impulsnya itu arahnya ke kiri. Seperti itu. Oke, yang kedua itu ada tambahannya nih, katanya delta T-nya akan sama dengan 0,8 milisekon. Nah, di sini satuannya mili, sedangkan satuan internasional untuk waktu itu adalah sekon. Berarti kita ubah milisekon menjadi sekon. Berarti mili itu kan 10 pangkat min 3. Karena ini 0,8, kita mau jadikan 8, berarti 8 dikalikan 10 kali 10 pangkat min 4. Seperti itu. Oke, untuk mencari impulsnya berarti adalah gaya dikalikan dengan lamanya gaya bekerja. Nah, berarti impuls sama dengan F dikalikan delta T. Kita mau nyari F-nya. Berarti F-nya akan sama dengan I dibagi dengan delta T. Di mana impulsnya udah kita ketahui, yaitu minus 6. Delta T-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Jadi gayanya akan kita dapatkan yaitu besarnya minus 7.500 Newton. Ini sama, tanda minus ini kenapa? Ini tanda minusnya berarti gayanya itu berarah ke kiri, seperti itu. Oke, yang terakhir kita akan mencari percepatannya. Rumus percepatan itu adalah, kita gunakannya itu adalah gaya sama dengan massa dikali percepatannya. Kenapa kita menggunakan rumus yang ini? Karena di sini massanya nggak berubah. Berarti kita bisa menggunakan hukum Newton dalam bentuk yang ini. Nah, untuk mencari percepatannya berarti F dibagikan dengan M, di mana gayanya adalah minus 7.500, masanya adalah 0,15 kg, jadi percepatannya adalah nilainya minus 50.000 meter per sekon kuadrat. Sama ini juga, kenapa ini negatif nilainya? Berarti negatif ini menandakan bahwa percepatannya itu berarah ke kiri, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau sudah, untuk materi hari ini cukup sekian. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.